Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita memasuki ibadah berayat pada saat ini. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 257, bait 1 dan 2, Aku gereja, kau pun gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena malam ini Engkau memperkenankan kami mengadakan persekutuan berayat di rumah masing-masing. Kami menyadari akan keberadaan kami, ampuni kami, supaya kami layak membangun persekutuan pada saat ini. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat yang telah disiapkan bagi mereka. Mampukan karyamu dirasakan dan menjadi kekuatan sehingga pemulihan segera terjadi. Kami rindu akan firman-Mu, hadirlah menguasai kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kehendak-Mu boleh kami mengerti. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal,
Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem, dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Berbahagia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, renungan pada kebaktian berayat saat ini kita beri judul menafsir sejarah keselamatan lewat Abraham dan Yusuf. Stefanus dituduh menghina tempat ibadah dan Taurat. Ia menyampaikan pembelaan di Mahkamah Agama Yahudi. Dalam pembelaannya, Stefanus menceritakan ulang sejarah karya keselamatan Allah yang dinyatakan melalui Abraham dan Yusuf. Bahwa Allah dalam melaksanakan karyanya tidak terikat dengan tempat tinggal. Saudara, bagi orang Yahudi, melalui Abraham sejarah dimulai. Abraham menjawab iya ketika dipanggil keluar dari sanak keluarganya. Allah memanggil Abraham di Mesopotamia. Lalu ia pergi ke Haran. Dan dari Haran baru ke tanah yang bangsa Israel menetap saat itu. Tuhan Allah memanggil Abraham justru di luar Israel. Abraham beriman dan berpengharapan, mengiyakan panggilan itu. Meskipun panggilan itu berisiko. Semua terjadi karena Tuhan Allah yang berprakarsa dan menjamin bahwa janjinya
akan dipenuhi. Nah, saudara, kemudian Stefanus berkisah tentang Yusuf, leluhur Israel, bapa bangsa Israel, bapa leluhur mereka, karena iri menjual Yusuf sehingga Yusuf sampai di Mesir. Dan Tuhan Allah berkarya melalui Yusuf di Mesir untuk membebaskan saudara-saudaranya dari kelaparan dan memboyong saudara-saudaranya itu sehingga mereka boleh menetap di lembah Goshen yang subur. Kesimpulannya, dalam pembelaan Stefanus menegaskan bahwa Tuhan Allah melangsungkan karyanya justru di luar tanah perjanjian. Dari pembelaan Yusuf, gereja saat ini dapat belajar bahwa gereja membutuhkan tempat khusus untuk menghayati perjumpaan dengan Allah. Tetapi tempat khusus tersebut tidak dapat dimutlakkan, sehingga identik dengan yang Maha Kudus, identik dengan Allah sendiri. Saat ini, ketika kita bersama menghadapi era transisi akibat pandemi COVID-19, gereja dipanggil untuk menafsirkan sejarah, untuk membentuk ulang gereja yang sehat, berdaya hidup, dan menyenangkan melalui kenormalan baru. Bapak Ibu saudara, mari kita gambarkan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi manusia yang sehat? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjadi manusia yang mempunyai kekuatan hidup? Artinya bahwa kita tidak mudah putus asa. Kita punya semangat. Kita merasa di depan sana masih ada yang diharapkan. Bagaimana kita menjadi manusia yang menyenangkan? Seperti itulah di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita dipanggil untuk membentuk ulang kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat Tuhan yang sehat, yang berdaya hidup, dan yang menyenangkan. Menjadi pengikut Yesus yang bebas, pengikut Yesus yang merdeka dalam iman, nampak dalam kemauan untuk menafsirkan karya Allah yang berlaku untuk dan pada saat ini. Mari kita belajar mewujudkan panggilan Tuhan ini sehingga karya Allah semakin dialami oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 372, bait 1 sampai 3. Inginkah kau ikut Tuhan?
Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas kasih-Mu. Di tengah-tengah kami berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami. Kami boleh belajar dari firman-Mu, dari pembelaan Stefanus, supaya kami dapat mewujudkan gereja Tuhan yang sehat, berdaya hidup, dan menyenangkan dengan kenormalan baru. Sehingga kemuliaan Tuhan tetap menjadi andalan kami yang kami wujudkan dalam kehidupan. Berkati kami di dalam berkeluarga, berkati kami di dalam bekerja, di dalam kami hidup di tengah masyarakat. Sebagai orang tua, mampukan kami mendampingi anak-anak kami. Sebagai anak-anak, mampukan kami belajar dari rumah dengan semangat, sehingga kami menjadi orang-orang yang cerdas karena Tuhan menyertai kami dan memberi semangat kepada kami. Kami serahkan semua rencana kehidupan kami, berkatilah. Kami serahkan perjalanan gereja Tuhan, supaya semakin mampu mewujudkan kehendak-Mu. Bapa yang rahmani, malam nanti jikalau kami beristirahat, lindungi kami dengan kasih-Mu. Esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru dan mewujudkan panggilan-Mu. Semua kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.